bahkan dari keluarga sendiri. Nabi Lut toksiknya dari siapa? Istrinya sendiri. Kadang-kadang keluarga bisa menjadi pihak yang paling tidak mendukung kesalihan dari salah satu anggota keluarganya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu ayahnya, entah itu saudaranya atau yang lain. Nabi Yusuf ujiannya siapa? Kakak adiknya, kakak-kakaknya terutama. Nabi Yusuf ujiannya saudara-saudaranya. Nabi Nuh ujiannya anaknya. Nabi Lut ujiannya istrinya. Nabi Ibrahim ujiannya ayahnya. Jadi masing-masing itu punya cerita dengan kisahnya masing-masing. Ada yang ujiannya di ayahnya, anaknya, istrinya, dan yang sejenisnya. Makanya kalau hal yang semisal itu terjadi, kok hadirin berusaha mendekat ke Allah, keluarga belum mendukung. Berusaha mendekat ke Allah, pasangan belum support. Berusaha mendekat ke Allah, ayah belum dukung, ibu belum dukung. Bersabar. Sebagaimana kesabaran Nabi Lut menghadapi ahlahu illam ra'atahu, menghadapi keluarga, dalam hal ini khususnya imra'atahu, istrinya. Qaddarnaha minal ghabirin, kami telah menentukan dia minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin, keluarganya Allah selamatkan kecuali imra'atah, istrinya. Jadi keselamatan itu ada pada mana? Keselamatan itu ada pada iman dan di masing-masing keluarga yang beriman. Kadang-kadang kan hidup menawarkan beragam macam ujian. Dan yang tadi di ayat ini, ujian itu datangnya boleh jadi dari pihak keluarga. Yang pertama harus dilakukan kalau keluarga belum dukung, bersabar. Setelah bersabar mendoakan, setelah mendoakan tetap tunjukkan hal ihwal yang baik. Kalau setelah mengaji jadi tambah santun, setelah mengaji jadi tambah mulia akhlaknya, tutur katanya baik, dan setelah mengaji lebih dari apa yang sebelum mengaji pernah dia lakukan, lebih dalam taat, lebih dalam bakti, dan lebih dalam segala macam kebaikan. Poin yang kedua, jadi poin juga adalah poin 2 ayat 57, pentingnya memilih pasangan beriman. Pentingnya memilih pasangan beriman. Adalah Rasulullah SAW, ankihu ma'ak au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Nabi sabdakan, Nabi bersabda, ankihu ma'akfa'an minkum, kalau kalian menikah maka menikahlah akfa'a minkum, yang sekufu. Makna sekufu di sini itu beragam. Sekufu bisa dalam perihal tentu saja iman, jelas. Sekufu dalam perihal cita rasa makanan, pendidikan, harta, ilmu, dan yang sejenisnya. Sekufu. Kenapa sekufu itu penting? Karena dengan sekufu Allah mudahkan orang itu berjalan di atas kebaikan dan saling support dalam ketaatan. Kenapa sekufu dalam pernikahan itu penting? Karena supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga itu bukan hanya saling bersaing, tapi yang saling bersaing, tapi yang saling bersaling, saling berkasih sayang, saling mensupport dalam kebaikan, saling menaati Allah dalam kesabaran. Dan kenapa supaya sekufu milih pasangan? Salah satu alasannya juga adalah supaya
banyak kebaikan yang bisa dilakukan dan nggak banyak PR dalam rumah tangga. Orang-orang sebelum nikah pasti mikirnya pernikahan itu nanti romantis ya, pernikahan itu nanti isinya gandengan tangan, lalu pose-pose postingan romantis, lalu nanti dia begini begitu, nanti dia disuapin makanan, nanti dia A, B, C, X, Y, Z gitu. Orang-orang yang belum nikah kadang-kadang POV mikirnya adalah tentang hal yang demikian yang belum nikah. Orang-orang yang belum menikah memandang pernikahan itu POV-nya dari POV yang beliau menganggap pernikahan itu isinya romantisme doang. Padahal orang-orang setelah menikah mikirnya pernikahan itu apa? Gas, galon, listrik, kondangan. Itu orang-orang belum nikah. Orang-orang sudah nikah mikirnya ya udah, romantis itu ada di balik tembok, di ruang kamar. Selain daripada itu, yang difikirkan adalah tentang soalan gimana ya saya membawa rumah tangga saya masuk surganya Allah, gimana ya saya bisa mempertahankan di tengah gejolak. Mungkin ada persoalan orang tua, mertua, suaminya, istrinya, belum lagi persoalan-persoalan finansial yang sensitif banget dalam rumah tangga. Gara-gara finansial tuh suami istri bisa ribut tuh. Tapi apakah gara-gara sedikitnya uang? Enggak, banyak uang pun juga bisa ribut. Jadi banyak rumah tangga yang kadang-kadang boleh jadi ada bumbu-bumbu ributnya itu bukan cuma yang pas nggak punya uang, tapi pas banyak uang pun juga bisa jadi ribut. Yang nanti istri punya impian mau mengalokasikan untuk bangun rumah, misalkan, yang suami punya alokasi untuk bangun yang lain, misalkan, akhirnya di situ terjadi perdebatan dan segala macamnya. Kadang-kadang kayak gitu terjadi. Makanya pentingnya sekufu. Dan kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang laki-laki kepada kalian, tardawna din, kalian ridho sama agamanya, khuluquhu, kalian ridho sama akhlaknya, fazawwijuh, menikah dengannya, terima pinangannya, langsungkan akad nikah segera. Kenapa ya Rasulullah? Fa in lam takun, karena kalau kamu nggak lakuin, segera menikah, tidak menunda-nunda, tidak berlama-lama, terima pinangannya, fasadun arid, kata Nabi, akan terjadi kerusakan yang arid, cukup besar kalau kita nggak bersegera untuk menutup celah pintu terbukanya jelang-jelang mendekati zina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kepada siapapun, cari yang sekufu. Itu yang terkandung dalam ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 57 ketika dibinasakan istrinya Nabi Lut. Poin pertama tadi apa? Kadang keluarga boleh jadi tidak selalu mendukung kebaikan yang diikhtiarkan. Poin yang kedua, pentingnya mencari pasangan yang sekufu. Akfa'a, sekufu. Cita rasa juga iya. Pentingnya cari pasangan cita rasanya sesuai, pendidikan sesuai, supaya kalau ngobrol nyambung, supaya supaya impian-impian kita tuh nggak dibilang ambisi sama dia. Cari pasangan yang saya punya impian A, punya impian B, punya impian kamu tuh ambisi banget. Bukan. Kalau pasangan kita sekufu, dia akan melihat, oke, kamu dengan perencanaanmu, aku yang eksekusi di tengah lapangan. Kan ada perencana, ada eksekutor ya. Biasanya kan kayak gitu. Allah memberi pasangan sama kita tuh biasanya beliau adalah sosok yang melengkapi di hidup kita. Walaupun kadang-kadang ketemu aja soalan-soalan kayak gini, kan untuk jadi ibrah dan pelajaran. Nabi Lut dapat istri yang kayak gitu, membangkang, dapat istri yang bocorin. Itu tuh ada laki-laki ganteng di rumah saya, mensupport tadi lagi bete atau amala qaumi Lut, yang kayak gitu-gitu. Itu pengecualian. Tapi kalau berlaku seperti Nabi SAW ketemu Bunda Khadijah, itu kan perpaduan yang bagus banget antara Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat jujur, orang yang powerful, luar biasa dalam akhlak mulia dan segala macam, disupport dari istrinya yang luar biasa, bukan hanya sekedar kaya raya, tapi orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Repot juga tuh hadirin.
Suaminya udah berusaha sholih, istrinya urakan, kan repot juga. Atau kebalik, istrinya udah berusaha ngaji, ternyata suaminya belum bisa mau menyeimbangkan nih, lari istrinya, kan repot juga. Yang enak kan mau diajak jalan ya jalan, jogging ya jogging, lari kencang ya lari kencang, sprint. Jadi benar kalau ada kalimat-kalimat yang mengutarakan kalimatnya, di balik perempuan hebat ada suami yang mensupport, di balik suami yang hebat ada istri yang mensupport. Karena repot juga, suaminya maunya totalitas, tapi sayang aku tuh tolong ditemenin apa segala macam, nanti repot juga. Makanya tadi kembali lagi, ankihu, Nabi bersabda, menikahlah kalian man akfa'a minkum, kepada siapa yang akfa'a minkum, sekufu. Jangan jomplang juga. Jomplang secara ilmu jelas nggak nyambung nanti. Kita punya impian cita-cita dibilang ambisi sama dia. Kita memberitahu dibilang alah sok nasehatin. Padahal tugasnya pasangan menasehati pasangannya. Kalau beda ilmu. Terus kalau beda finansial, takutnya istrinya super kaya raya. Suaminya nih berangkat dari orang biasa. Takutnya ntar cuma disuruh nyupirin. Tolong mobilnya dicuci, tolong itu rumput dipotongin. Makanya kan penting juga cari yang sekufu, biar juga nggak direndahkan. Kamu ke keluargaku tidak direndahkan, aku di keluargamu pun juga tidak direndahkan. Cari yang sekufu. Tapi ada tuh ustadz, dia kaya raya, dapatnya adalah perempuan biasa, itu mah sinetron jemaah. Sinetron.